Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kakak Akbar Hidayatullah, mahasiswa pendidikan matematika dari UIN Antasari Banjarmasin. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat untuk belajar matematika. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang himpunan, yaitu bagian subbab, diagram Venn, dan himpunan bagian. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah menggambar diagram Venn dari suatu himpunan yang disajikan. Lalu yang kedua, menentukan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan yang diketahui. Nah, apa sih diagram Venn itu? Diagram Venn merupakan salah satu cara menyajikan himpunan yang dinyatakan dengan gambar atau diagram. Diagram Venn diperkenalkan oleh pakar matematika yang berasal dari Inggris bernama John Venn. Nah, jadi diagram Venn itu sendiri itu diambil dari nama penemunya, yaitu John Venn. Nah, ini adalah foto beliau. Selanjutnya, langkah-langkah menggambar diagram Venn. Yang pertama, himpunan semesta, yaitu digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S, disimbolkan dengan huruf S, diletakkan di sudut kiri atas. Kemudian, setiap himpunan yang ada di dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana seperti lingkaran. Kemudian yang ketiga, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik atau noktah. Kemudian yang selanjutnya, bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya itu tidak perlu dituliskan. Nah, contoh, diketahui himpunan semestanya itu 1, 2, 3, sampai 9. Dan himpunan A-nya itu 1, 2, 3, 4. Dan himpunan B-nya 3, 4, 5, 6, 7. Lalu kemudian, gambarlah diagram Venn untuk menyatakan himpunan di atas. Nah, bagaimana menggambarnya? Yang pertama adalah kita buat persegi panjang terlebih dahulu. Kemudian kita simbolkan dengan S sebagai semestanya. Kemudian kita lihat nih, untuk himpunan A dan himpunan B, apakah ada angka yang sama atau tidak? Ternyata ada, yaitu 3 dan 4. Nah, untuk gambarnya adalah seperti ini. Untuk lingkaran yang berwarna biru itu adalah himpunan A, dan untuk yang lingkaran berwarna kuning itu adalah himpunan B. Nah, tinggal kita isi aja nih. Tadi angka yang sama berapa? 3 dan 4 kan? Jadi 3, 4. Kemudian kita lanjutkan dengan mengisi himpunan A. Himpunan A kan 1, 2, 3, 4. 3, 4-nya sudah. Jadi sisa 1 dan 2. Kemudian kita lanjutkan kembali untuk yang himpunan B. Yang sudah kan itu 3 dan 4. Otomatis yang belum 5, 6, 7. Lalu sisanya berapa lagi? Itu 8 dan 9. Ya berada di luar, karena tidak termasuk dalam himpunan A dan himpunan B, tetapi masih dalam satu semesta. Kemudian contoh yang kedua, misalkan diketahuinya itu himpunan semestanya 1, 2, 3, sampai 9. Dan himpunan A nya itu bilangan asli kurang dari 6. Dan himpunan B nya itu X, sedemikian sehingga X lebih besar dari 5 kurang dari 10. Dan X bilangan asli. Gambarlah diagram Venn untuk menyatakan himpunan di atas. Bagaimana ya caranya? Ya, caranya sama seperti contoh 1 tadi, yaitu dengan membuat persegi panjang, lalu disimbolkan dengan S sebagai himpunan semestanya. Kemudian gambarnya kira-kira seperti apa ya? Nah, kita lihat tuh, untuk himpunan A kan bilangan asli kurang dari 6. Bilangan asli kan dimulai dari 1. Jadi himpunan A nya 1, 2, 3, 4, 5 karena kurang dari 6. Yang B itu kan X nya lebih besar dari 5 kurang dari 10. Jadi angkanya 6, 7, 8, 9. Jadi kita lihat lagi nih, untuk himpunan A dan himpunan B apakah ada yang sama atau tidak. Dan ternyata tidak. Untuk himpunan A kan 1, 2, 3, 4, 5. Dan untuk himpunan B itu 6, 7, 8, 9. Maka gambarnya itu terpisah. Kita isi aja lagi. Untuk himpunan A itu 1, 2, 3, 4, 5. Dan untuk himpunan B 6, 7, 8, 9. Dan tidak ada lagi yang perlu diisi. Kemudian selanjutnya itu contoh 3. Diketahui himpunan semestanya itu 1 sampai 9. Dan himpunan A nya itu 1, 2, 3, sampai 6. Dan himpunan B nya itu 4, 5, 6.
Kemudian gambarlah diagram Venn untuk menyatakan himpunan di atas. Kira-kira gambarnya seperti apa ya? Nah, cara menjawabnya sama seperti yang contoh 1 dan contoh 2, yaitu dimulai dengan menggambar persegi panjang, disimbolkan dengan S sebagai himpunan semestanya. Kemudian kita lihat tuh, apakah ada angka yang sama antara himpunan A dan himpunan B. Kita lihat, ternyata ada, yaitu 456, dan di himpunan B 456. Maka gambarnya adalah seperti ini. Yang kuning itu merupakan himpunan B, yang warna biru itu himpunan A. Kita isi aja lagi langsung nih untuk yang himpunan B, yaitu 4, 5, 6. Kemudian yang B itu kan 4, 5, 6 sudah. Jadi sisa yang belum adalah 1, 2, 3. Nah sudah. Kemudian berapa lagi sisanya? Sisanya adalah 7, 8, dan 9. Karena 7, 8, 9 ini tidak termasuk dalam himpunan, maka dia berada di luar. Nah, di luar himpunan A dan himpunan B, tetapi tetap dalam satu semesta. Kemudian contoh yang keempat, diketahui himpunan semestanya itu 1, 2, 3 sampai 9. Kemudian himpunan A-nya itu 1, 2, 3, 4, dan himpunan B-nya 1, 2, 3, 4. Kira-kira menurut kalian gimana ya gambarnya? Nah, gambarnya juga sama. Cara gambarnya ya dimulai dengan persegi panjang, kemudian disimbolkan dengan S, yaitu semesta. Kita lihat nih angka yang sama kira-kira berapa. Ternyata himpunan A dan himpunan B itu mempunyai angka yang sama, yaitu 1, 2, 3, 4 dan 1, 2, 3, 4. Maka gambarnya adalah seperti ini. Nah, yang berwarna biru itu adalah himpunan A, dan untuk yang berwarna kuning itu adalah himpunan B. Tinggal kita isi aja lagi untuk masing-masing himpunan, yaitu 1, 2, 3, 4. Dan sisanya yang tidak termasuk maka di luar. Nah, tetapi masih dalam satu himpunan. Kemudian yang selanjutnya yaitu sifat-sifat himpunan. Untuk sifat yang pertama adalah kardinalitas himpunan. Apa sih kardinalitas himpunan itu? Nah, kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan N dalam kurung A. Misalkan nih contohnya. Contoh, tentukan banyaknya anggota himpunan A dan himpunan B. Nah, untuk himpunan A itu 2, 4, 6, 8, 10. Dan untuk himpunan B 1, 3, 5, 7 sampai 27 dan 29. Kemudian himpunan yang C itu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, untuk menjawabnya, untuk yang A bisa kita tentukan banyak anggota A adalah 5, dinotasikan dengan N dalam kurung 5. Nah, untuk yang A ini termasuk dalam himpunan hingga karena bisa kita hitung tuh. Nah, kan untuk himpunan A itu 2, 4, 6, 8, 10. Jadi ada 5 anggota tuh dalam satu kurung kurawal. Jadi terhingga dia. Kemudian untuk banyak anggota B adalah 15, dinotasikan dengan N dalam kurung B itu sama dengan 15. Nah, untuk himpunan B ini termasuk himpunan hingga karena terbatas. Jadi bisa kita hitung. Itu kan dimulai dari angka 1. Itu kan merupakan bilangan ganjil. Jadi 1, 3, 5, 7. Setelah 7 apa? 9, 11, 11, berapa lagi? 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Jadi ada 15 anggota. Kemudian yang banyak anggota C. Nah, untuk banyak anggota C itu tidak bisa ditentukan. Kenapa? Karena untuk himpunan C itu termasuk himpunan tak hingga. Karena itu kan tidak ada hingganya tuh, tidak terbatas. Jadi tidak bisa dihitung. Jadi kesimpulannya adalah kardinalitas himpunan hanya untuk himpunan hingga atau finite set. Karena untuk himpunan tak hingga atau infinite set tidak bisa dihitung jumlah anggota himpunannya. Karena tidak terbatas tadi, jadi tidak bisa dihitung. Nah, sampai sini paham ya? Kemudian yang selanjutnya adalah himpunan bagian. Apa sih himpunan bagian itu? Nah, suatu himpunan dinyatakan himpunan bagian dari suatu himpunan jika semua anggotanya terdapat pada himpunan yang lebih besar. Nah, himpunan bagian dilambangkan dengan seperti huruf C atau dalam istilahnya itu subset. Nah, contohnya itu untuk himpunan A yang anggotanya 3 dan 4 dan himpunan B 1, 2, 3 sampai 6. Nah, maka bisa dikatakan A adalah himpunan bagian dari B.
atau bisa ditulis A subset dari B. Kenapa? Karena bisa kita lihat tuh, untuk seluruh anggota himpunan yang ada di A itu termasuk dalam himpunan B juga. Itu kan 3 dan 4 nih. Nah, 3 dan 4 di himpunan B pun juga ada gitu. Jadi A-nya subset dari B, atau A merupakan himpunan bagian dari B, karena semua anggota di A itu juga merupakan anggota di B. Oke. Selanjutnya contoh soal lagi. Tentukan himpunan-himpunan bagian dari P yang anggotanya itu 2, 4, 6. Nah, himpunan bagiannya apa saja ya? Nah, himpunan bagian dari P yang tidak memiliki anggota apa saja? Yaitu himpunan kosong. Kenapa himpunan kosong? Karena himpunan kosong ini merupakan himpunan bagian dari semua himpunan. Jadi pasti terbuat ada himpunan kosong. Nah, kemudian himpunan bagian dari P yang memiliki satu anggota. Nah maksudnya satu anggota itu jadi dalam satu kurung kurawal itu ada satu anggota saja. Misalkan nih 2. Nah 2 kan termasuk himpunan dari P. Kemudian 4 juga termasuk. Kemudian 6. Kemudian 7 termasuk atau tidak dalam himpunan B? Tidak, karena tidak ada angka nih di P, ya kan ya? Karena tidak ada nih angka yang di P. Kan untuk yang himpunan P itu ada 2, 4, dan 6. Otomatis yang jadi himpunan bagiannya itu adalah yang 2, 4, 6. Kalau 7 tidak. Kemudian himpunan bagian dari P yang memiliki 2 anggota. Maksudnya itu dalam satu kurung perawal itu ada 2 anggota. Jadi misalkan nih untuk contoh yang pertama 2 dan 4, ya kan? Kemudian 2 dan 6. Kemudian 4 dan 6. Itu untuk yang 2 anggota. Kemudian himpunan bagian dari P yang memiliki 3 anggota. Maksudnya itu dalam satu kurung kurawal ada 3 anggota, yaitu 2, 4, 6. Maka banyak semua himpunan bagian dari P adalah 8. 8 dari mana? Itu bisa kita hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka semua himpunan bagian dari P adalah ada 8, yaitu termasuk himpunan kosong tadi. Nah, untuk menentukan banyak semua himpunan bagian dari P, kita dapat menggunakan rumus, yaitu dengan menggunakan rumus 2 pangkat N. Nah, kemudian untuk yang P itu banyak anggotanya ada berapa? Kalau dari segi kardinalitasnya kan ada 3, yaitu 2, 4, dan 6. Jadi ada 3 anggota. Jadi tinggal kita masukkan aja nih langsung ke rumus. N-nya kan 3. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka didapat banyak semua himpunan bagian dari P adalah 8. Kemudian contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan-himpunan bagian dari A, yaitu anggotanya A, B, C, D, E. Jadi banyak himpunan bagian dari A berapa? Itu dengan menggunakan rumus tadi 2 pangkat N. N-nya berapa untuk himpunan A? Kan ada 5, yaitu A, B, C, D, E. Jadi kita pangkatkan saja 2 pangkat 5 berapa? Yaitu 32. Jadi kita dapatkan banyak himpunan bagian dari A adalah 32. Ini untuk keseluruhan. Lalu bagaimana misalkan nanti ada pertanyaan banyak himpunan bagian dari A yang mempunyai 2 anggota. Lalu banyak himpunan bagian dari A yang mempunyai 3 anggota. Kemudian banyak anggota himpunan bagian dari A yang mempunyai 4 anggota. Nah, gimana tuh cara menjawabnya? Caranya adalah dengan menggunakan segitiga Pascal. Cara membuat segitiga Pascal mudah kok. Nah, dimulai dari angka 1. Ya kan? Di sini 1, 1 dan di sininya 1, 2, 1. 2 ini kita dapatkan dari 1 ditambah 1. Kemudian 1, 3, 3, 1. 3 ini kita dapatkan dari 1 ditambah 2. Kemudian 3 ini kita dapatkan dari 2 ditambah 1. Kemudian untuk yang 1, 4, 6, 4, 1 itu untuk 4-nya itu didapatkan dari 1 tambah 3. Kalau 6, 3 tambah 3. Kalau 4, 3 tambah 1. Kemudian yang di bawahnya lagi 1, 5, 10, 10, 5, 1. 5 ini kita dapatkan dari mana? Yaitu 1 tambah 4. Kemudian yang 10, 4 tambah 6. Kemudian yang 10, 6 tambah 4. Kemudian yang 5, 4 tambah 1. Demikian seterusnya. Lalu bagaimana cara penggunaannya? Nah, itu kan untuk himpunan A itu jumlah anggotanya ada berapa? Tadi ada 5. Jadi kita sampai sini saja.
sampai 5 bagian sini saja. Otomatis untuk di bawahnya itu kita tutupi. Jadi sampai sini saja kita penggunaannya. Nah kan untuk angka yang kita gunakan tadi 1, 5, 10, 10, 5, 1. Nah penggunaannya adalah untuk himpunan kosong itu ada 1. Kemudian untuk yang 1 anggota itu ada 5. Kemudian untuk yang 2 anggota itu ada 10. Kemudian untuk yang 3 anggota itu ada 10. Kemudian untuk yang ada 4 anggota itu ada 5. Kemudian untuk yang 5 anggota itu ada 1. Jadi misalkan tadi ada pertanyaan, banyak himpunan bagian dari A yang mempunyai 2 anggota adalah 10. Kemudian banyak himpunan bagian dari A yang mempunyai 3 anggota adalah 10. Kemudian banyak himpunan bagian dari A yang mempunyai 4 anggota ada 5. Sampai sini paham ya? Kalau ada pertanyaan mungkin nanti bisa langsung di komentar atau via WhatsApp. Oke. Untuk selanjutnya ini ada latihan untuk kalian belajar di rumah. Coba-coba gitu untuk menambah pengetahuan kalian tentang diagram Venn dan himpunan bagian. Oke, terima kasih. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sampai jumpa minggu depan dengan semangat belajar baru. Catch 'em all.